Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya mau sharing-sharing tentang aplikasi apa saja yang saya gunakan guna mendukung pembuatan video di channel YouTube saya. Dan ini mungkin bisa kawan-kawan ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan-kawan, untuk aplikasi yang sering saya gunakan atau yang masih saya gunakan itu, yang pertama adalah auto transfer. Jadi handphone saya ini untuk bawaan memori di handphonenya itu sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa menampung hasil editing video melalui KineMaster. Jadi dengan adanya auto transfer ini itu sangat membantu saya ketika saya mengekspor melalui KineMaster, maka dia otomatis berpindah ke micro SD yang masih banyak kuotanya. Ini pertama ya saya gunakan. Jadi bagi kawan-kawan yang memori handphonenya sudah padat atau sudah penuh, maka bisa menggunakan auto transfer ini. Untuk cara dan tutorialnya sudah saya sajikan, sudah saya bagikan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, aplikasi yang paling penting bagi saya itu adalah KineMaster. KineMaster ini adalah aplikasi yang sangat populer dengan fitur-fitur yang lengkap untuk editing video, mengedit video, membuat video, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menggunakan Webpad Free. Webpad Free ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk meredam atau membuang atau mengedit suara-suara yang berisik ketika kita merekam suara kita, baik itu melalui rekaman video ataupun audio. Dan ini juga sudah saya sajikan tutorialnya di video saya sebelumnya. Ditonton ya kawan-kawan. Kemudian aplikasi Pixellab. Pixellab ini saya gunakan ketika saya ingin membuat sebuah thumbnail. Sebenarnya banyak aplikasi yang sejenis dengan Pixellab, tapi Pixellab ini sangat sederhana, ringan, kemudian mudah digunakan. Untuk tutorialnya juga sudah saya sajikan di video saya sebelumnya, tapi tutorialnya sangat sederhana ya kawan-kawan. Kemudian saya menggunakan V-Recorder. V-Recorder ini ketika saya melakukan screen recording seperti ini, saya menggunakan V-Recorder. Dan saya juga sudah membagikan tutorial tentang cara download V-Recorder yang Pro ya, kawan-kawan. Jadi kelebihan yang Pro ini tanpa ada watermark, tanpa ada iklan, kemudian ada fitur tambahan berupa kualitas daripada upload kita nantinya yang bisa mencapai 1080 pixel. Kemudian saya juga menggunakan kompresi video. Kompresi video ini dimana ketika saya membuat sebuah video dan itu size-nya itu terlalu besar, maka saya gunakan aplikasi ini kompresi video. Untuk aplikasi kompresi video ini juga sangat beragam. Jadi kawan-kawan bisa mendownloadnya di Play Store, bisa menggunakan aplikasi yang saya gunakan atau aplikasi-aplikasi yang sejenis dengan ini. Kemudian saya juga sering menggunakan Pixelflow. Pixelflow ini adalah aplikasi untuk membuat teks animasi. Ketika saya membuat sebuah video di KineMaster, kemudian saya membutuhkan teks yang tampilannya bergerak atau animasi, secara otomatis kita bisa menggunakan Pixelflow tanpa membuatnya secara manual. Untuk tutorialnya juga sudah saya sajikan di video saya sebelumnya, jadi kawan-kawan bisa melihat atau menontonnya jika masih belum paham menggunakan aplikasi Pixelflow ini. Kemudian saya juga masih sering menggunakan Telagami. Nah, aplikasi ini aplikasi yang sangat ringan, mudah digunakan, dan ini berguna bagi kawan-kawan yang membuat video tutorial atau video apa saja yang dia membutuhkan sebuah karakter, tapi karakternya itu bukan kawan-kawan sendiri. Seperti video-video saya sebelumnya, saya membuat sebuah video tutorial, tapi di situ saya tidak ada, jadi saya gantikan dengan karakter di aplikasi Telagami ini berupa kartun yang bisa berbicara. Untuk tutorial Telagami ini juga sudah saya buat videonya, jadi kawan-kawan bisa nonton videonya ya jika aplikasi ini perlu bagi kawan-kawan, tentang bagaimana cara
mendownload dan cara menggunakannya. Kemudian saya juga menggunakan video speed. Walaupun di KineMaster itu ada video speed atau mempercepat pergerakan video kita, tapi ada errornya ya kawan-kawan, terkadang ada patah-patahnya. Jadi saya menggunakan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan aplikasi video speed. Kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi ini jika kawan-kawan ingin membuat video dengan durasi yang cukup cepat, bisa sampai 2 kali, 4 kali, atau 8 kali proses kecepatannya. Aplikasi yang sejenis dengan video speed ini juga sangat banyak dan bisa kawan-kawan download di Play Store. Tetapi saya lebih suka menggunakan aplikasi video speed ini. Kemudian saya menggunakan Horizon. Horizon ini bagi saya adalah pengganti daripada alat stabilizer, dimana alat stabilizer yang bagus itu harganya sekitar 1 jutaan ke atas. Ada juga 1 jutaan ke bawah tapi tidak terlalu optimal, dan saya belum ada untuk alat stabilizernya, jadi saya menggunakan aplikasi Horizon. Saya juga sudah membuatkan videonya tentang aplikasi Horizon ini. Kemudian saya juga terkadang menggunakan aplikasi pengubah suara ini, dimana terkadang ketika saya membuat video kemudian ada suara di dalamnya, mungkin ada suara bindeng atau suara serak atau suara apa yang perlu saya rubah, perlu saya tambah, apakah penambahan efeknya atau penambahan yang lain, maka saya gunakan aplikasi pengubah suara ini. Mengapa aplikasi ini saya gunakan? Karena aplikasi ini cukup ringan dan untuk popularitasnya juga sudah banyak yang menggunakannya. Kemudian ini dia ya kawan-kawan, ketika saya membuat sebuah tutorial video dan di situ karakternya saya sendiri, saya menggunakan Open Camera. Open Camera ini adalah salah satu aplikasi terbaik untuk merekam video, dimana dia kualitasnya itu sama dengan kualitas kamera pada umumnya. Dia bisa menyeimbangi atau mungkin hampir sama dengan kualitas kamera pada umumnya. Artinya apa ya, semi kamera lah, handphone kita dijadikan semi kamera. Nah, ini saya gunakan Open Camera. Kenapa saya gunakan Open Camera? Karena handphone saya belum support ketika saya merekam kamera menggunakan clip on, maka handphone saya tidak support sehingga suaranya tidak ada. Jadi saya menggunakan Open Camera, dan salah satu kelebihan Open Camera ini seperti itu ya kawan-kawan. Ketika kita menggunakan Open Camera dan kita merekod sebuah video, maka secara otomatis Open Camera itu mempunyai fitur di mana kita bisa menggunakan clip on. Kemudian saya juga menggunakan video to MP3 converter. Ketika saya mengupload sebuah video dan saya hanya ingin mengambil suaranya saja, apabila di KineMaster tidak maksimal ketika kita mengekstrak audionya, maka saya menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi video to MP3 converter. Kawan-kawan bisa mendownload aplikasi ini jika dibutuhkan. Kemudian ini dia ya kawan-kawan, CPU Z. CPU Z ini adalah aplikasi yang bisa membaca rincian atau detail daripada handphone kita. Nantinya di aplikasi ini akan menampilkan core daripada handphone kita, berapa kapasitas CPU kita, kemudian nama render daripada GPU di handphone ini, dan lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan ZReceiver. ZReceiver ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengekstrak mengekstrak sebuah file. Walaupun terkadang ada kawan-kawan, ada handphone kita yang mampu mengekstrak secara otomatis, tapi ada juga file-file yang ekstensinya zip atau file-file yang tidak bisa diekstrak secara otomatis melalui handphone kita, maka kita bisa menggunakan ZReceiver ini. Jadi ini saja ya kawan-kawan mengenai aplikasi yang saya gunakan untuk saat ini guna mendukung proses pembuatan video di channel saya di ILTP. Itu saja ya kawan-kawan mengenai aplikasi apa saja yang saya gunakan guna membantu dan mendukung proses pembuatan video saya di channel ILTP. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.